kamu nggak malas. Serius, yang kamu sebut malas selama ini, itu bukan soal niat. Itu otakmu yang sedang menghindar dari sesuatu yang kamu sendiri nggak sadar. Di akhir video ini, kamu akan tahu kenapa to-do list motivasi pagi sampai memaksa diri nggak pernah berhasil buat kamu. Dan kamu akan tahu satu sistem, 4 langkah yang justru berhasil. Karena sistem ini melawan caramu menghindar, bukan melawan rasa malasmu. Coba jujur, berapa kali kamu udah niat banget mau mulai ngerjain tugas, terus tiba-tiba malah scroll HP, atau beresin meja dulu, atau bilang, mandi dulu deh biar fresh. Padahal kamu tahu itu cuma alasan. Kamu udah coba semua, motivasi pagi, kata-kata bijak di story. Bahkan maksa diri sambil bilang, gas saja, gas saja. Tapi paginya balik lagi ke pola yang sama. Karena selama ini, kamu dikasih solusi yang salah. Semua orang bilang, masalahnya ada di disiplin. Tapi riset psikologi soal penundaan justru bilang sebaliknya. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu masalah manajemen emosi. Otakmu menunda bukan karena malas gerak, tapi karena tugas itu memicu perasaan enggak nyaman, takut gagal, overwhelm, bosan, atau takut hasilnya nggak sempurna. Dan otak kamu secara otomatis milih jalan paling gampang buat ngilangin perasaan itu sekarang juga. Lari ke hal lain yang lebih nyaman. Scroll HP, beresin meja, nonton dulu 5 menit yang ujungnya jadi 1 jam. Makanya, semua trik maksa diri itu nggak akan pernah berhasil dalam jangka panjang. Karena yang kamu lawan salah. Yang harus kamu lakuin bukan ngelawan rasa malesnya, tapi ngelawan cara otakmu menghindar. Dan ini sistem 4 langkah yang aku sebut, sistem rasa. Yang pertama, R, recognize. Begitu kamu mau mulai dan tiba-tiba pengen ngelakuin hal lain, stop sebentar. Tanya ke diri sendiri, emosi apa yang baru muncul? Takut gagal? Overwhelm karena tugasnya kelihatan gede? Atau cuma bosen? Cuman dengan ngenamain emosinya aja, otakmu udah berhenti panik dan berhenti lari. Yang kedua, A, accept. Jangan lawan emosinya. Jangan suruh diri kamu, jangan takut, jangan males. Itu cuma nambah beban. Cukup akuin, oke, aku takut gagal di tugas ini dan itu wajar. Selesai. Nggak usah didebat. Yang ketiga, S, shrink. Kecilin tugasnya sampai versi yang saking kecilnya, otakmu nggak punya alasan buat nolak. Bukan kerjain laporan, tapi buka laptop dan tulis 1 judul aja. Bukan belajar 2 jam, tapi baca 1 halaman aja. Tugas yang kecil nggak memicu emosi besar. Itu kuncinya. Yang keempat, act. Begitu emosinya udah turun dan tugasnya udah kamu kecilin, langsung gerak dalam 5 detik. Jangan kasih otakmu waktu buat mikir ulang. Karena otak kamu paling jago nyari alasan kalau kamu kasih dia waktu lebih dari 5 detik. Contohnya gini, kamu ada tugas bikin esai 1000 kata, deadline besok, tapi dari kemarin cuma buka tutup laptop doang. Pakai sistem rasa, recognize, oh aku overwhelm karena kelihatan tugasnya gede, accept, wajar ini emang tugas yang panjang, shrink, oke, targetku malam ini bukan 1000 kata, cuma tulis 1 kalimat pembuka. Act, langsung tulis kalimat itu sekarang dalam 5 detik. Dan biasanya begitu kalimat pertama keluar, momentumnya udah jalan sendiri. Kesalahan paling sering, kamu loncat ke act duluan tanpa recognize dan accept dulu. Makanya kamu cuma maksa diri buat ngelakuin tugas besar pas emosinya masih penuh. Dan ujungnya, kamu nyerah lagi, terus nyalahin diri sendiri karena males. Padahal kamu cuma skip 2 langkah paling penting. Jadi ingat ini, kamu nggak butuh lebih banyak motivasi. Kamu nggak kurang niat. Kamu cuma belum punya sistem buat ngatasin emosi yang bikin kamu lari sebelum mulai. Sistem rasa ini bukan trik motivasi sesaat. Ini cara kamu beneran ngerti kenapa otakmu menghindar dan gimana cara mulai walau emosinya belum siap. Kalau video ini ngebantu kamu ngerti diri sendiri lebih jauh, subscribe channel ini. Drop di komen, kamu paling sering ngehindar di langkah mana? Recognize, accept, shrinks, atau act.